Perkenalkan, nama saya Agustinus Kolastreko Adil. Saya mahasiswa semester 1, program studi perancangan jalan dan jembatan, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Kupang, dengan NIM 2323702030. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perbaikan tanah. Jadi baik, perbaikan tanah ialah kumpulan upaya-upaya yang dapat dilakukan terhadap tanah yang memiliki karakteristik teknis atau engineering properties yang bermutu rendah menjadi material yang layak digunakan sebagai material konstruksi atau mempunyai karakteristik teknis yang lebih baik. Karakteristik tanah yang sering diperbaiki ialah: pertama, daya dukung tanah; kedua, kekuatan tanah; ketiga, stabilitas tanah; keempat, permeabilitas tanah; dan kelima, mengurangi kompresibilitas tanah. Teknik perbaikan tanah memiliki prinsip dasar bahwa kapasitas tanah yang kurang baik atau dalam berbagai aspek dapat diperbaiki melalui peningkatan sifat-sifat atau properties daripada tanah. Sesuai dengan tujuan perbaikan yang diinginkan, jika yang diinginkan adalah peningkatan daya dukung dan kuat geser tanah, maka beberapa parameter tanah perlu diperbaiki, seperti berat volume tanah, kohesi tanah, sudut geser dalam tanah, dan tekanan pori dalam tanah. Tujuan dari perbaikan tanah ialah: yang pertama adalah meningkatkan daya dukung tanah, kedua, meningkatkan kuat geser tanah, ketiga, memperkecil kompresibilitas dan penurunan tanah, keempat, memperkecil permeabilitas tanah, kelima, memperbesar permeabilitas tanah, keenam, memperkecil potensi kembang susut pada tanah, dan yang terakhir, menjamin kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Jenis-jenis perbaikan tanah. Yang pertama ialah perbaikan tanah dengan semen atau soil cement. Sasarannya adalah untuk memperbesar sudut geser dalam tanah melalui pembentukan kerangka atau skeleton di dalam tanah. Yang kedua adalah perbaikan tanah dengan kapur atau soil lime. Sasarannya adalah untuk meningkatkan kohesi tanah, sudut geser dalam tanah, berat volume tanah, sekaligus memperkecil tekanan pori tanah karena akan memperkecil angka porositas dalam massa tanah. Perbaikan tanah dengan bahan kimia atau chemical stabilization. Pencampuran tanah dengan berbagai jenis bahan kimia, sasaran utamanya adalah untuk mengoptimalkan berbagai parameter tanah sesuai dengan kebutuhan konstruksi, seperti peningkatan kerapatan relatif, kepadatan relatif, berat volume, sudut geser dalam. Perbaikan tanah dengan abu atau soil ash. Metode ini dapat menggunakan beberapa jenis abu seperti abu batu, abu terbang, abu sekong. Sasaran utamanya adalah meningkatkan kohesi tanah, sudut geser dalam tanah, berat volume tanah, sekaligus memperkecil tekanan pori tanah karena akan memperkecil angka porositas dalam massa tanah. Perbaikan tanah dengan teknik dewatering atau pengeringan tanah. Sasaran utamanya adalah untuk menurunkan kadar air tanah sehingga tekanan air pori akan menurun drastis dan tegangan efektif tanah meningkat signifikan. Perbaikan tanah dengan regradation, pencampuran tanah asli dengan tanah pencampur, bisa dilakukan dengan cara mengaduk untuk stabilitas tanah permukaan yang dangkal atau dengan cara menginjeksi atau kruting untuk stabilitas tanah dalam. Perbaikan tanah dengan pemadatan ialah penyaluran beban dinamis atau dynamic load ke lapisan tanah semacam ini. Sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kerapatan relatif, kepadatan relatif, berat volume, dan sudut geser dalam tanah. Perbaikan tanah dengan konsolidasi ialah pemberian beban statis atau static load di atas lapisan tanah. Sasaran utamanya sama dengan sistem pemadatan, yaitu untuk meningkatkan kerapatan relatif, kepadatan relatif, berat volume, dan sudut geser dalam tanah. Perbaikan tanah dengan permeation resin ialah dengan mengalirkan bahan perekat atau resin
yang memiliki viskositas rendah ke dalam pori-pori tanah tanpa menggusur atau mengubah struktur tanah. Sasaran utama dalam perbaikan tanah dengan metode permesis resin utamanya adalah untuk meningkatkan kohesi dan sekaligus menurunkan permeabilitas tanah. Pemilihan jenis perbaikan tanah ialah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih jenis dan tipe perbaikan tanah yang akan diterapkan dalam setiap tindakan perbaikan tanah, antara lain ialah: pertama, jenis dan karakteristik tanah termasuk sifat-sifat kimia dan fisik, termasuk mineralogi tanah yang akan diperbaiki. Kedua, jenis dan karakteristik konstruksi yang akan dibangun, terutama beban konstruksi. Ketiga, parameter tanah yang perlu diperbaiki sesuai kebutuhan konstruksi. Keempat, kediaman lapisan tanah yang akan diperbaiki. Kelima, sifat kimia dan fisik dari bahan stabilizer yang akan digunakan. Keenam, harga bahan stabilizer yang akan digunakan, terutama dikaitkan dengan efisiensi biaya perbaikan. Ketujuh, ketersediaan bahan dan peralatan di lokasi perbaikan tanah. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan di sekitarnya atau existing environmental. Metode perbaikan tanah dengan geosintetik. Geosintetik adalah material sintetik yang diproduksi khusus untuk perbaikan. Keunggulan menggunakan geosintetik ialah yang pertama adalah karena terbuat dari bahan polimer, maka bahan ini tidak terdegradasi atau rusak oleh mikroba. Kedua, relatif lebih ekonomis dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional seperti beton bertulang dan lain-lain. Ketiga, telah diakui secara internasional melalui ASTM dan ISO. Jenis geosintetik beraneka ragam dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, namun dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan proyek. Fungsi dari geosintetik yang pertama adalah perkuatan atau reinforcement sebagai kekuatan tanah dan perataan beban. Yang kedua adalah separator atau separation untuk mencegah bercampurnya agregat pilihan dengan lapisan asli tanah lunak. Ketiga, drainase untuk mengalirkan air bak secara horizontal maupun secara vertikal. Keempat, filtrasi atau filtration sebagai pelindung di mana air bisa melewati bahan ini, tetapi bahan tersebut dapat menahan butiran-butiran tanah. Kelima, penahan cairan atau containment sebagai penahan air. Eksempel pada bangunan embung, pelapis tanggul sungai, tempat pengolahan limbah berbahaya. Perbaikan tanah dengan kimia. Metode perbaikan tanah dengan bahan kimia dapat menggunakan larutan kimia dan atau bubuk kimia atau powder yang dicampur dengan tanah yang akan diperbaiki dengan beberapa metode pencampuran yang disesuaikan kondisi bahan stabilizer maupun kondisi tanahnya. Jenis-jenis perbaikan tanah dengan kimia ialah yang pertama, mineralogi lempung. Kedua, perbaikan tanah dengan mekanis. Ketiga, perbaikan tanah dengan preloading.